Oke, ada berita besar di dunia hukum Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, alias KUHP, yang udah kita pakai sejak zaman kolonial Belanda, baru saja dirombak total. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas apa sih artinya perubahan raksasa ini buat kita semua. Dan ini bukan sekedar revisi kecil-kecilan ya. Ini benar-benar pergeseran fundamental yang bakal mempengaruhi hak dan kewajiban kita semua. Bayangin aja, proses ini udah digodok puluhan tahun lamanya, dan sekarang akhirnya jadi kenyataan. Nah, biar gampang ngikutinnya, kita akan bahas 5 poin penting. Mulai dari era barunya, terus gimana cara hukum memandang hukuman, pasal-pasal yang bikin heboh, gimana nasib korporasi, dan yang paling penting nih, kapan sih aturan baru ini mulai jalan? Oke, kita mulai dari yang pertama. Seberapa besar sih perubahan ini? Jawabannya, besar banget. Ini bukan cuma ganti beberapa pasal, tapi benar-benar nulis ulang dari nol seluruh fondasi hukum pidana kita. Lihat aja dari strukturnya. Dulu, KUHP lama yang dari Belanda itu punya 3 buku. Ada bedanya tuh antara kejahatan sama pelanggaran. Nah, KUHP yang baru ini lebih simpel, cuma jadi 2 buku aja, aturan umum dan tindak pidana. Jadi udah nggak ada lagi tuh pembedaan lama, semuanya dilebur jadi satu. Ini dia nih, salah satu perubahan yang paling mendasar. Ada konsep baru namanya hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Apa itu? Gampangnya, hukum adat yang selama ini tidak tertulis, sekarang bisa loh jadi dasar buat menghukum seseorang. Ini pergeseran besar banget. Dari yang tadinya semua harus tertulis di undang-undang, sekarang hukum lokal kita diakui. Eits, tapi tunggu dulu. Ini nggak bisa asal-asalan diterapin. Ada syaratnya, dan syaratnya ketat banget. Hukum adat ini baru bisa berlaku kalau sejalan sama Pancasila, UUD 1945, menghormati HAM, dan prinsip-prinsip hukum umum. Jadi ada semacam rem pengaman biar nggak disalahgunakan dan melanggar hak-hak dasar kita. Oke, lanjut ke bagian kedua. Yang seru dari KUHP baru ini bukan cuma aturannya yang berubah, tapi juga cara pandang kita soal hukuman. Tujuannya apa sih kita menghukum orang? Nah, itu yang diubah. Paradigmanya geser total. Kalau dulu kan, tujuannya lebih ke pembalasan. Salah, ya masuk penjara. Titik. Sekarang, pendekatannya lebih ke keadilan integratif. Maksudnya, ya tujuannya buat mencegah, membina, dan memulihkan. Makanya sekarang ada pilihan hukuman lain kayak pidana pengawasan atau kerja sosial. Jadi nggak melulu ujung-ujungnya penjara. Bahkan, hukuman mati pun pendekatannya beda banget sekarang. Hukuman mati itu nggak lagi absolut. Jadi kalau ada vonis mati, ada masa percobaan dulu selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu, kelakuan terpidana bakal dipantau. Kalau dia berkelakuan baik, hukumannya bisa loh diubah jadi penjara seumur hidup. Jadi bisa dibilang ini semacam pidana mati bersyarat. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang paling panas, yang paling banyak jadi omongan di mana-mana. Apalagi kalau bukan pasal-pasal kontroversial soal kebebasan berekspresi, privasi, dan moralitas. Tapi sebelum kita bahas satu-satu, ada satu konsep kunci yang wajib kita ngerti dulu. Delik aduan. Ini penting banget teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya polisi atau jaksa nggak bisa ujuk-ujuk nangkep orang gara-gara pasal-pasal ini. Harus ada yang ngadu dulu. Dan yang bisa ngadu itu orangnya spesifik banget, terbatas. Anggap aja ini kayak filter utama, biar pasalnya nggak dipakai sembarangan. Contohnya gimana? Oke, kita lihat. Pasal penghinaan presiden. Aturannya memang ada. Tapi, kasusnya baru bisa jalan kalau presiden atau wapres sendiri yang bikin laporan tertulis. Cuma mereka. Begitu juga sama pasal perzinaan atau kumpul kebo. Siapa yang boleh lapor? Cuma pasangan sah, orang tua atau anak dari pelaku. Jadi jelas ya, tetangga yang kepo, ormas, ada polisi, nggak bisa ikut campur. Oke, lanjut. Ada lagi nih pembaruan yang gede banget, tapi mungkin nggak seramai pasal-pasal tadi di media. Padahal dampaknya luar biasa, terutama buat dunia bisnis. Apa itu? Sekarang, korporasi alias perusahaan bisa dipidana. Poin pentingnya gini, KUHP baru ini ngatur secara jelas soal pertanggungjawaban pidana korporasi. Dulu aturannya tuh nyebar di mana-mana. Sekarang semuanya terpusat di KUHP. Dan yang bisa kena hukum itu bukan cuma perusahaannya sebagai badan hukum loh, tapi bisa menjalar sampai ke manajernya, direksinya, orang yang kasih perintah, bahkan sampai ke beneficial owner atau pemilik asli di belakang layar. Nah, ini pertanyaan yang paling praktis. Setelah dengar semua perubahan ini, pasti pada nanya, kapan sih ini semua mulai berlaku? Oke, dicatat ya tanggalnya. Undang-undangnya sih sudah disahkan tanggal 2 Januari 2023, tapi nggak langsung berlaku besoknya. Ada masa transisi selama 3 tahun. Artinya, KUHP baru ini baru bakal berlaku penuh tanggal 2 Januari 2026. Jadi masih ada waktu nih buat sosialisasi dan persiapan.
Terus gimana nasib kasus-kasus yang terjadi di masa transisi ini? Nah, aturannya adil banget. Hakim akan pakai hukum yang paling ringan atau paling menguntungkan buat si terdakwa. Kalau aturan baru lebih ringan, ya pakai yang baru. Kalau ternyata aturan lama yang lebih ringan, ya pakai yang lama. Jadi, apa nih kesimpulan penting buat kita semua? Pertama, soal kebebasan berekspresi. Emang harus lebih hati-hati, tapi ingat selalu ada filter delik aduan. Kedua, privasi kita, apalagi di dunia digital, sekarang dilindungi lebih kuat di KUHP. Dan ketiga, soal kehidupan pribadi, walaupun ada aturan baru, ingat penegakannya itu super terbatas. Cuma bisa jalan kalau ada laporan dari keluarga inti. Pada akhirnya, KUHP baru ini adalah sebuah upaya raksasa untuk menarik ulang garis batas antara kebebasan dan ketertiban, antara hak kita sebagai individu dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Pertanyaan besarnya adalah, apakah garis baru ini sudah pas? Apakah Indonesia sudah menemukan keseimbangan yang tepat? Yah, cuma waktu dan penerapannya nanti yang bisa menjawab.